Bab 541. 3 hari berlalu dengan cepat, dan segera tiba waktunya bagi Xiang Shaoyun untuk menuju Akademi Naga Phoenix. Cuaca tenang, dan langit di atas kota Bloodsin cerah, seolah-olah energi jahat dan aura berdarah yang menyelimuti kota telah berkurang secara signifikan. Setelah mandi, Xiang Shaoyun membawa saudari-saudari klan Han dan hantu pemangsa ke Sekte Wajah Hantu. Di sana, Lady Sura sedang menunggu di luar pintu masuk sekte. Dia masih mengenakan topeng wajah hantunya. Pakaian bela diri ketat yang dikenakannya memperlihatkan sosoknya yang menggoda, yang membuat saudari-saudari klan Han merasa minder. Dari segi penampilan, mereka mungkin tidak kalah dengan Lady Sura. Tetapi dari segi bentuk tubuh, mereka agak kurang dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, dia memancarkan semacam kecantikan liar yang dapat membuat semua pria berhasrat untuk menaklukkannya. "Ayo pergi," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Nyonya Sura mengangguk patuh. "Baik." Jantung kedua saudari itu berdebar kencang. Mereka telah membayangkan hari ketika mereka akhirnya menjadi wanita Xiang Shaoyun, tetapi sekarang, dia menggenggam tangan wanita lain di hadapan mereka. Mereka bisa merasakan hati mereka hancur berkeping-keping. Han Qianwei masih mampu menahan kesedihannya, tetapi Han Suewei sudah berlinang air mata. Xiang Shaoyun melihatnya, tetapi dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia membawa Nyonya Sura ke depan kelompok. Han Qianwei ingin memarahi Xiang Shaoyun habis-habisan, tetapi ia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa ia katakan tentang hal ini. Xiang Shaoyun sudah lama memberitahu paman mereka bahwa ia tidak tertarik pada mereka. Ia hanya menginginkan mereka sebagai pengikut. Dengan kata lain, bahkan jika ia memiliki wanita lain, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebaliknya, mereka harus menuruti keinginannya. Tindakan Xiang Shaoyun disengaja. Jika para saudari itu bahkan tidak memiliki ketahanan untuk menghadapi sesuatu seperti patah hati, mereka tidak akan layak menjadi pengikutnya. "Jangan menangis, adikku. Itu hanya akan membuat bajingan itu memandang rendah kita. Ada begitu banyak pria di dunia ini. Apakah dia satu-satunya pilihan kita?" kata Han Qianwei melalui transmisi suara. Dia menghibur saudara perempuannya dan dirinya sendiri. Han Suewei menyeka air matanya dan berkata, "Ayo pergi. Kita adalah pengikutnya, bukan wanitanya. Bukan hak kita untuk mencampuri kehidupan pribadinya." Han Qianwei menatap Han Suewei yang patah hati dan berkata, "Jika kau benar-benar tidak tahan lagi, masih belum terlambat bagi kita untuk pergi." Han Suewei menjawab dengan tegas, "Tidak, aku menolak untuk tetap menjadi orang lemah. Aku bisa menghadapi ini." Han Qianwei tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap pasangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Adapun Nyonya Sura, ia tidak mempermasalahkan hubungan Xiang Shaoyun dengan para saudari itu. Baginya, selama ia memiliki tempat di hati Xiang Shaoyun, itu sudah cukup. Pola pikirnya sangat berbeda dari wanita biasa. Sejak muda, dia telah menjalani pelatihan yang keras. Dia sama sekali tidak sepolos para saudari itu. Ini adalah dunia di mana sangat normal bagi seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri. Bahkan jika dia mengetahui bahwa Xiang Shaoyun sebenarnya memiliki perasaan terhadap para saudari itu, dia tidak akan terkejut. Tak lama kemudian, mereka tiba di balai kota. Tang Longfei dan Ning Wenhuang sudah menunggu di sana. Adapun Yan Zhengqiu, ia telah pergi lebih awal. Itu karena ia tidak ingin menyinggung klan Ye demi Xiang Shaoyun. Lagi pula, klan Yan juga berbasis di Provinsi Yu, dan tidak ada kebaikan yang akan didapatkan dari menyinggung klan Ye. Adapun Ning Wenhuang, ia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, ia memiliki perasaan terhadap Tang Longfei dan tidak akan terlalu mempedulikan klan Ye. Saat ini, Tang Zhan dan Yu Chenba keluar dari gedung. Tang Zhan tersenyum dan berkata, "Semoga kalian semua berhasil dalam ujian." "Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu," kata Tang Longfei. Ning Chenba juga mengatakan sesuatu kepada Ning Wenhuang. Setelah selesai, kelompok itu akhirnya berangkat. Alih-alih terbang, mereka akan menggunakan formasi teleportasi di dalam kota untuk sampai di dekat Akademi Naga Phoenix. Kota-kota lain mungkin tidak memiliki formasi teleportasi yang mencapai Akademi Naga Phoenix, tetapi hal itu jelas tidak berlaku untuk kota Bloodsin ini. Lagi pula, kota-kota Bloodsin termasuk di antara kota-kota terpenting di dunia. 4 akademi kuno agung bahkan kadang-kadang mengirim murid-murid mereka ke kota-kota tersebut untuk ditempa. Dengan demikian, formasi semacam itu tersedia di kota. Lokasinya berada di sudut timur kota. Para tetua dari keempat akademi ditempatkan di sana, dan hanya anggota dari keempat akademi yang diizinkan untuk menggunakannya. Tang Longfei mengetahui lokasi formasi tersebut, dan dia segera membawa kelompok itu ke sana. Ketika rombongan tiba, mereka mendapati bahwa tempat itu agak tersembunyi dan sulit ditemukan. Namun, sejumlah besar anak muda saat ini berkumpul di sekitarnya. Semuanya adalah raja tingkat lanjut. Masing-masing memiliki tunggangan yang kuat, dan saat ini, mereka sedang mengobrol dalam kelompok 3 atau 4 orang.
Kelompok Xiang Shaoyun menjadi pusat perhatian begitu mereka tiba. Tang Longfei sangat terkenal dan banyak orang memberi salam kepadanya saat ia datang. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya secara pribadi akan mengangguk sebagai bentuk salam. Tang Longfei menanggapi salam itu dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa mereka semua adalah kultivator berbakat yang mewakili berbagai organisasi. Meskipun dia adalah seorang tiran lokal, dia tidak ingin menyinggung banyak orang ini. Ada 4 formasi teleportasi di sini. Itu yang menuju ke Akademi Naga Phoenix, kata Tang Longfei sambil membawa kelompok itu ke arah tertentu. Di sana, seorang lelaki tua yang bersemangat duduk di tanah, memeriksa lempengan giok para pemuda satu persatu. Lempengan giok itu akan berfungsi sebagai bukti identitas dan izin untuk menggunakan formasi tersebut. Xiang Shaoyun mengeluarkan piring giok rekrutan khusus miliknya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mereka berdua bersamaku." Pria tua itu mengamati Xiang Shaoyun dengan rasa ingin tahu sebelum senyum ramah terbentuk di wajahnya, anak yang baik, tapi agak playboy. Di akademi, lupakan percintaan. Fokuslah pada kultivasi. Xiang Shaoyun membungkuk. Anak ini akan mengingatnya. Pria tua itu tidak mengatakan apapun lagi dan terus memeriksa yang lain. Formasi itu baru akan diaktifkan setelah sejumlah orang berkumpul. Lagi pula, jarak antara kota dan Akademi Naga Phoenix cukup jauh. Dengan demikian, biaya transportasi akan berkurang. Semua orang hadir untuk mengikuti ujian masuk, dan ketika mereka mengetahui bahwa Xiang Shaoyun sebenarnya adalah murid rekrutan khusus, tatapan mereka mulai menyala. Tetapi ketika mereka melihat bahwa dia sudah memiliki pengikutnya, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Meskipun demikian, banyak yang masih menyapanya dengan harapan setidaknya bisa mengenalnya. Dengan begitu, di Akademi Naga Phoenix, mungkin jenius rekrutan khusus ini akan menunjukkan perhatian kepada mereka. Baik Xiang Shaoyun maupun Tang Longfei tidak meremehkan siapapun yang memberi salam, dan mereka membalasnya dengan sopan. Setelah beberapa saat, cukup banyak orang berkumpul untuk satu putaran teleportasi. Bab 542. Akademi Naga Phoenix terletak di Provinsi Naga Phoenix, dan seluruh wilayah provinsi tersebut merupakan wilayah kekuasaan Akademi. Akademi ini berada di perbatasan jalur timur dan gurun selatan, sebuah wilayah yang tidak berada di bawah kendali kedua wilayah tersebut. Provinsi tersebut meliputi wilayah dengan beberapa ratus kota yang populasinya melebihi ratusan juta jiwa. Namun, daerah di sekitar Akademi Naga Phoenix berpenduduk jarang, karena sebagian besar dipenuhi hutan dan pegunungan. Tempat ini juga merupakan salah satu lokasi terpenting bagi para iblis. Selain iblis, ada juga banyak ras lain yang senang tinggal di hutan lebat ini. Adapun Akademi Naga Phoenix itu sendiri, letaknya berada di tengah pegunungan Naga Phoenix. Dikelilingi oleh pegunungan, dengan iblis sebagai tetangga. Bisa dikatakan lokasi akademi tersebut berfungsi sebagai bentuk pertahanan alami. Kelompok Xiang Shaoyun diteleportasi ke kota Naga Phoenix, yang terletak di pinggiran pegunungan Naga Phoenix. Sejumlah besar kristal spiritual tingkat tinggi telah digunakan untuk memindahkan mereka sejauh ini, mengirim mereka melintasi gurun barat. Kota Naga Phoenix adalah salah satu kota paling makmur di dunia, dan berada di bawah pemerintahan langsung Akademi Naga Phoenix. Ketika rombongan tiba, mereka melihat arsitekturnya megah dan agung. Deretan kereta kuda yang tak berujung menghiasi jalan-jalan kota yang ramai itu. Generasi demi generasi murid Akademi Naga Phoenix berkumpul di sini. Selain itu, orang-orang dari seluruh dunia juga tinggal di kota ini. Tidak ada konflik yang diperbolehkan di kota ini. Siapapun yang berani membuat masalah di kota ini akan menerima hukuman dari penegak hukum Akademi Naga Phoenix, yang sama sekali berbeda dengan situasi di kota Bloodsin tempat mereka berasal. Saat rombongan Xiang Shaoyun tiba, sebuah suara terdengar, "Selamat datang, adik-adikku. Saya kakak kalian, Xiu Yi, yang bergabung pada perekrutan sebelumnya. Saya akan bertugas mengantar kalian ke penginapan yang telah disiapkan agar kalian dapat beristirahat dan menunggu ujian." Semua orang menoleh dan melihat seorang pria yang tampak berusia sekitar 30 tahun sedang berbicara kepada mereka. Xiang Shaoyun juga melirik ke arah pria itu dan menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu menembus kekuatan Xiu Yi. Jelas, kakak senior ini sama sekali tidak lemah. Kelompok itu segera memberi hormat kepada Xiu Yi. Xiu Yi tersenyum dan memimpin para pendatang baru ke penginapan mereka. Kota Naga Phoenix dianggap sebagai kota Akademi Naga Phoenix, dan segala sesuatu di kota itu menjadi milik Akademi. Mereka yang ingin tinggal atau menjalankan bisnis diharuskan membayar sejumlah besar uang sewa. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada Akademi yang diizinkan untuk memiliki properti di kota. Selain itu, mereka hanya bisa menyewa. Dengan kata lain, organisasi manapun yang datang tidak akan dapat memiliki tanah di kota untuk jangka waktu yang lama. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menyewa. Dari situ, jelas bahwa akademi tersebut memiliki kendali mutlak atas kota itu. Tidak ada organisasi luar yang diizinkan untuk menyebarkan pengaruh mereka di sini.
Xiang Shaoyun dan kelompok pendatang baru itu terus-menerus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil mengikuti Xiu Yi. Meskipun mereka semua adalah para jenius dari berbagai tempat, mereka tetap dipenuhi kegembiraan ketika melihat kota kelas atas seperti kota Naga Phoenix. Kota itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan kuno dan megah, dan toko-toko menjual berbagai macam barang sementara pejalan kaki bergerak tanpa henti, menampilkan kemegahan sebuah kota kelas atas. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah restoran. Restoran itu memiliki atap berbingkai merah, pilar-pilar yang diukir dengan naga dan phoenix, serta dinding kuning dan jendela berjeruji. Bangunan itu terus-menerus memancarkan kesan kemegahan. Di depan restoran tergantung sebuah papan yang menarik perhatian dengan tulisan, Dragon Phoenix Restaurant, yang ditulis dengan gaya kaligrafi yang flamboyan dan berani, yang seolah-olah penuh kekuatan. Jelas sekali, restoran itu adalah salah satu bisnis akademi di kota tersebut, selain sebagai tempat penginapan bagi para rekrutan baru. Xiu Yi memimpin para pendatang baru memasuki restoran. Saat masuk, mereka mendapati restoran seluas beberapa ribu meter persegi itu sudah dipenuhi oleh anak-anak muda. Masing-masing dari mereka tampak gagah dan bersemangat, dan semuanya adalah kultivator alam langit tingkat akhir. Tanpa ragu, mereka semua juga merupakan kandidat ujian. Xiu Yi memimpin kelompok Xiang Shaoyun ke tempat kosong dan menyuruh mereka semua duduk. Kemudian dia berkata, restoran akan bertanggung jawab atas makanan dan akomodasi kalian. Kalian akan segera menerima nomor kamar. Setelah 3 hari ketika yang lain juga tiba, semua orang akan berkumpul untuk ujian. Izinkan saya terlebih dahulu memberikan beberapa pengingat. Pertama, kalian tidak diperbolehkan membuat masalah. Mereka yang kedapatan membuat masalah akan langsung didiskualifikasi. Jika kalian benar-benar memiliki masalah dengan seseorang, kalian dapat berduel dengan musuh kalian di arena. Kedua, mereka yang tidak hadir pada awal ujian akan dianggap telah mengundurkan diri dari ujian. Setelah memberitahu mereka peraturannya, Xiu Yi pergi. Tak lama kemudian, para karyawan restoran menyajikan banyak sekali makanan lezat kepada mereka. Namun, tak seorang pun dari mereka tampak tertarik pada makanan tersebut. Sebaliknya, mereka mulai mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan lebih banyak teman dan bantuan untuk ujian yang akan datang. Shaoyun, apakah kamu ingin berjalan-jalan keliling kota? Tanya Tang Longfei. Xiang Shaoyun melirik makanan yang tersaji dan berkata, bagaimana kalau kita tunggu dulu? Mari kita makan dulu. Lalu ia mulai makan. Saat makanan memasuki mulutnya, ia merasakan aliran energi mengalir melalui meridiannya, memenuhi seluruh tubuhnya dengan kenyamanan. Makanan yang disajikan sebenarnya adalah masakan obat yang disiapkan dengan sangat teliti. Orang lain mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi Xiang Shaoyun adalah orang yang telah mandi obat berkali-kali di masa kecilnya. Karena itu, ia memiliki pengetahuan tentang ramuan obat, dan karenanya ia mampu melihat keunikan makanan yang disajikan. Melihat Xiang Shaoyun yang melahap makanan dengan lahap, Tang Longfei berkata, Shaoyun, kau juga bisa ambil punyaku. Ia mengira Xiang Shaoyun kelaparan, jadi ia menawarkan bagian yang dialokasikan untuknya. Xiang Shaoyun tidak bersikap sopan dan menerima tawaran itu sambil tersenyum, jangan menyesalinya. Tang Longfei mengangkat bahu acuh tak acuh. Di sisi lain, ketika Ning Wenhuang melihat tingkah laku Xiang Shaoyun, dia pun mulai makan. Setelah suapan pertama, dia termenung. Kemudian dia mengambil suapan kedua, dan selanjutnya, dia mulai melahap makanan seperti Xiang Shaoyun juga. Nyonya Sura dan saudari-saudari klan Han sedikit ragu sebelum mereka mulai makan. Setelah melahap semua makanan di hadapannya, Xiang Shaoyun menepuk perutnya dan berkata, tidak buruk sama sekali. Aku tidak menyangka akan disajikan masakan berkhasiat obat yang mampu menyehatkan meridian dan aura seseorang. Ya, makanan seperti ini memberikan satu manfaat besar jika sering dikonsumsi, kata Ning Wenhuang. Ekspresi aneh muncul di wajah Tang Longfei saat dia bertanya, apakah ini masakan obat? Ya, kurasa banyak sekali obat-obatan kerajaan yang digunakan untuk memasak makanan ini. Meskipun khasiat obatnya berkurang jika dimasak dengan cara ini, makanan ini tetap menyehatkan, kata Xiang Shaoyun. Setelah mendengar itu, Tang Longfei segera memanggil pelayan, 10 set makanan yang sama, tolong. Setelah dia mengatakan itu, orang-orang lain di restoran itu menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh, mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Tak heran, pelayan itu menjawab dengan tenang, hanya 2 set makanan yang disediakan per hari untuk setiap orang. 1 di siang hari dan 1 di malam hari. Selain itu, makanan ini tidak dijual. Bab 543. Tang Longfei terdiam. Ia tidak menyangka bahwa masakan obat adalah sesuatu yang tidak dijual. Lalu, restoran macam apa ini? Tentu saja, ia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Ini adalah Akademi Naga Phoenix, bukan kota Bloodsin tempat asalnya. Xiang Shaoyun menjelaskan, karena ini adalah masakan obat, dibutuhkan banyak sekali ramuan obat.
Selain itu, proses pencampuran obatnya sangat merepotkan. Ini bukan jenis makanan yang bisa kita dapatkan sesuka hati. Setidaknya kita bisa makan gratis beberapa hari di sini. Setelah uji coba, kurasa kita harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan makanan seperti ini. Karena kau tahu itu masakan obat, kenapa kau tidak mengingatkanku? Muntahkan semua yang kau makan. Tang Longfei menggerutu sambil bercanda. Xiang Shaoyun muntah sebentar sebelum berkata, meskipun aku bisa memuntahkannya, apakah kau berani memakannya? Saat mereka bercanda, seseorang datang dan menyebutkan nomor kamar mereka. Mereka akan menginap di bagian belakang restoran. Setelah makan, mereka menuju ke halaman belakang restoran. Mereka menemukan bahwa halaman belakang itu sangat luas. Mirip dengan sebuah desa dengan banyak bangunan yang tersebar di mana-mana, dan merupakan tempat tinggal sementara bagi para jenius ini. Hanya Akademi Naga Phoenix yang kaya dan megah yang mampu menyediakan penginapan mewah seperti itu bagi para kandidat ujian mereka. Tentu saja, itu bisa dimengerti. Para kandidat ujian adalah para jenius muda dari seluruh wilayah kekuasaan. Siapapun di antara mereka bisa tumbuh menjadi tiran yang kuat di masa depan. Karena itu, tidak aneh jika Akademi Naga Phoenix memberi mereka perlakuan yang layak. Dengan begitu, bahkan mereka yang gagal dalam ujian pun akan tetap memiliki kesan yang baik terhadap akademi tersebut. Setelah melihat-lihat penginapan mereka, kelompok Xiang Shaoyun pergi untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Kota itu tampak seperti kota biasa, tetapi dipenuhi dengan berbagai toko yang menjual segala sesuatu yang dibutuhkan seorang kultivator. Produk-produk yang dijual memiliki kualitas lebih tinggi daripada yang tersedia di kota Bloodsin. Melihat semua barang yang dijual, mereka diliputi keinginan untuk berbelanja. Namun, mereka menahan diri dan tidak membeli apapun. Mereka akan menyelesaikan ujian terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain. Setelah menghabiskan sekitar setengah hari untuk mendapatkan gambaran umum tentang situasi di kota itu, mereka kembali ke restoran. Restoran itu penuh sesak dengan orang-orang yang menunggu makan malam disajikan. Dengan susah payah, rombongan Xiang Shaoyun menemukan beberapa kursi kosong di sudut dan duduk. Namun, mereka baru saja duduk ketika seseorang berteriak kepada mereka, pergi. Tuan muda saya sudah memesan tempat ini. Xiang Shaoyun melirik dan melihat bahwa pendatang baru itu adalah seorang pria berpakaian hitam berusia sekitar 30 tahun. Ia berpenampilan tampan dan mengenakan baju zirah yang berkilauan. Dengan tatapan ganas di matanya, ia menatap tajam kelompok Xiang Shaoyun. Di belakangnya ada sekelompok orang. Salah satu dari mereka tampak lebih muda, berusia sekitar 20 tahun. Ia memiliki wajah tirus yang cukup tampan dan mengenakan pakaian yang mewah, dengan beberapa cincin giok berkilau di jarinya. Matanya dipenuhi kesombongan. Tanpa ragu, dialah pemimpin kelompok itu. Tang Longfei mendengus dingin, kami yang duluan di sini. Kalianlah yang seharusnya pergi. Hehe, kami sedang membantu Anda dengan meminta tempat duduk Anda. Apakah Anda tahu siapa tuan muda saya? Kata pria berbaju hitam itu dengan seringai. Aku tidak tertarik untuk tahu. Jika kau punya nyali, silakan saja membuat masalah di sini, kata Tang Longfei dengan nada provokatif. Baiklah, kata pria berbaju hitam dengan wajah penuh amarah. Pria muda berpakaian mewah di belakangnya berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Kita akan mengingat ini untuk masa depan. Lalu ia menatap Tang Longfei dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Ia hampir belum bergerak ketika sekelompok orang lain berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Feng, jika Anda tidak keberatan, Anda boleh duduk di tempat kami. Namun, pemuda yang berpakaian sangat rapi itu mengabaikan mereka dan pergi. Pria berbaju hitam itu mendengus ke arah Tang Longfei sebelum berkata, kau sendiri yang mencari masalah. Berdoalah agar kau tidak lulus ujian. Jika tidak, kau tidak akan memiliki kehidupan yang menyenangkan di akademi. Setelah mereka pergi, para pemuda di daerah itu mulai berdiskusi pelan-pelan di antara mereka sendiri. Pria itu adalah tuan muda ketiga dari klan Feng di Gurun Selatan, Feng Xiaoxia. Kudengar dia adalah murid rekrutan khusus. Mengapa dia ada di sini? Klan Feng dari Gurun Selatan. Klan Feng yang sama yang telah maju menjadi organisasi tingkat 8 sekitar 100 tahun yang lalu. Kurasa mereka punya beberapa anggota di akademi, kan? Anak-anak itu pasti buta. Setelah menyinggung tuan muda ketiga, akan menjadi keajaiban jika mereka benar-benar bisa masuk akademi. Mereka sama sekali tidak terlihat kuat. Mengapa mereka juga ikut serta dalam tes ini? Sungguh lelucon. Para pemuda itu mulai mencuri pandang ke arah kelompok Xiang Shaoyun, mata mereka dipenuhi rasa iba. Ketika Tang Longfei mendengar percakapan di sekitar mereka, ekspresinya berubah dan dia berkata, sepertinya keadaan semakin rumit. Mengapa kita bertemu orang seperti ini secepat ini? Ada masalah apa, kakak Tang? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Dia juga mendengar pembicaraan itu, tetapi dia tidak merasakan apapun. Lagi pula, dia adalah murid rekrutan khusus dan dia tidak akan memiliki masalah untuk masuk akademi.
Feng Xiaoxia adalah orang yang sebanding dengan Ye Linshan. Selain itu, klannya tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Akademi Naga Phoenix. Tang Longfei memberikan penjelasan yang disederhanakan. Ye Linshan adalah seorang jenius yang sangat dipuji oleh Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu. Jika Feng Xiaoxia dibandingkan dengannya, itu hanya berarti bahwa dia juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Lebih penting lagi, klan Feng memiliki semacam hubungan dengan Akademi Naga Phoenix. Itu akan merepotkan untuk dihadapi. Jika mereka memutuskan untuk mengacaukan ujian masuk, itu tidak akan baik untuk Tang Longfei dan yang lainnya. Jangan terlalu khawatir, Kakak Tang. Akademi Naga Phoenix memiliki proses perekrutan yang ketat. Aku ragu klan Feng akan diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan, kata Xiang Shaoyun. Tipu daya bisa muncul di mana saja, tetapi tidak akan mudah untuk menginjak-injakku, kata Tang Longfei dengan percaya diri. Mereka kemudian menyelesaikan makan mereka sebelum kembali ke kamar masing-masing dengan murung. Namun dalam perjalanan, pria berbaju hitam itu muncul kembali di hadapan mereka. Kau telah menyinggung tuan mudaku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Bersujudlah kepada tuan mudaku dan jadilah pengikutnya. Kami akan membiarkan kelancaranmu berlalu begitu saja, kata pria berbaju hitam itu. Tangannya disilangkan di depan dadanya, dan ia memasang ekspresi jijik. Dia mengabaikan orang lain dalam kelompok Tang Longfei. Di matanya, meskipun Ning Wenhuang dan Lady Sura tampak seperti berada di sini untuk ujian, Xiang Shaoyun dan para saudari klan Han tampak lebih seperti hanya berada di sini untuk bersenang-senang. Karena itu, dia mengabaikan mereka semua. Bagaimana jika aku menolak, kata Tang Longfei sambil menyipitkan mata. Tentu. Aku, Da Zixuan, dengan ini menantangmu untuk bertarung di arena. Apakah kau berani menerima tantanganku? Tanya Da Zixuan dengan tatapan mengejek. Kenapa tidak? Tang Longfei setuju tanpa ragu. Bab 544. Bagus. Aku akan menunggumu besok siang. Sampai jumpa di arena. Jika kau tidak muncul, aku berjanji kau akan menjadi bahan olok-olok terbesar di akademi, kata Da Zixuan sambil mencibir. Kemudian dia bersiap untuk pergi. Saat itu, Xiang Shaoyun berkata, Kakak Tang, kau tidak perlu repot-repot mengurus orang kecil seperti ini. Biarkan aku yang menanganinya. Tang Longfei menatap Xiang Shaoyun dengan heran. Ia bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun tidak bercanda, tetapi ia tetap menolak, tidak. Biarkan aku yang menangani ini sendiri. Itu tidak bisa dilakukan, Kakak Tang. Kau akan mencoreng nama baikmu jika berurusan dengannya secara pribadi, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Da Zixuan sangat marah dan meraung, bajingan, kau mencari kematian. Kaulah yang mencari kematian. Aku akan melawanmu. Kau tidak pantas melawan kakakku Tang, teriak Xiang Shaoyun balik. Baiklah. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan besok, kata Da Zixuan sebelum pergi. Setelah Da Zixuan pergi, Tang Longfei menatap Xiang Shaoyun dan berkata, Shaoyun, apakah perlu? Aku tahu kau kuat, tapi aku bukan orang lemah. Mengalahkannya tidak akan sulit. Kakak Tang, jika kau setuju untuk bertarung, kau akan jatuh tepat ke dalam perangkapnya, kata Xiang Shaoyun. Satu-satunya alasan dia menantangmu bukanlah untuk mengalahkanmu. Sebaliknya, dia mencoba membuatmu tidak mungkin untuk ikut serta dalam ujian ini. Tang Longfei termenung sebelum tersadar. Sungguh orang yang licik. Baiklah, kau harus berhati-hati, dan jangan memaksakan diri melebihi batas kemampuanmu. Tujuan tantangan itu sederhana. Di arena, terlepas dari hasil akhir pertempuran, Da Zixuan hanya perlu melukai Tang Longfei dengan cukup parah sehingga lulus ujian akan sangat sulit. Akan berbeda jika Xiang Shaoyun yang menerima tantangan itu. Terlepas dari hasilnya, dia sudah menjadi murid rekrutan khusus. Semua orang kembali ke kamar masing-masing dengan perasaan campur aduk. Xiang Shaoyun langsung memasuki keadaan meditasi. Pertempuran yang akan datang adalah pertempuran yang tidak bisa ia anggap enteng, karena ia akan menggunakannya untuk membangun reputasinya. Bukan karena ia sombong, tetapi ia tetap perlu membangun dominasi. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa mereka lemah dan mudah ditindas. Xiang Shaoyun telah bertambah kuat secara signifikan, tetapi dia belum mencapai tahap ke-8 alam langit. Namun, dia telah mencapai puncak tahap ke-7. Tidak akan lama lagi sebelum dia bisa naik ke tahap selanjutnya. Sebelumnya, fusi keduanya dengan Yun Flame telah menyebabkan kekuatannya meroket. Bahkan, dia memiliki kesempatan untuk memasuki tahap ke-8 selama fusi tersebut, tetapi dia dengan sengaja menekannya. Karena bintang-bintangnya telah membesar, dia akan mencoba untuk maju setelah mengumpulkan lebih banyak energi. Bagaimanapun, menekan fondasinya lebih lanjut tidak akan membahayakannya. Dalam jangka panjang, tindakan ini bahkan akan memberinya manfaat. Untaian energi astral berkumpul padanya dari langit malam dengan kecepatan lebih dari 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia baru menyadarinya setelah bermeditasi semalaman. Jadi,
di sini bahkan ada formasi pengumpulan astral. Sepertinya mereka benar-benar memperlakukan kita dengan baik. Pagi harinya, Xiang Shaoyun meninggalkan ruangan dan bertemu dengan Tang Longfei dan yang lainnya sebelum menuju aula untuk makan. Namun, ketika mereka tiba, mereka mendapati banyak orang menatap mereka dengan tatapan aneh. Saat mereka duduk, mereka mendengar suara-suara diskusi. Sepertinya orang-orang yang hadir telah mengetahui tentang pertarungan antara Da Zixuan dan Xiang Shaoyun. Sepertinya mereka berniat untuk benar-benar menjadikan aku bahan tertawaan, kata Tang Longfei dengan marah. Kita masih belum tahu siapa yang akan menjadi bahan tertawaan, ejek Xiang Shaoyun. Bagaimanapun juga, Anda harus berhati-hati, Tuan Muda Xiang, kata Ning Wenhuang dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan meremehkan lawan manapun, kata Xiang Shaoyun. Setelah selesai makan, mereka hendak menuju arena ketika seseorang tiba-tiba berlari menghampiri. Tuan Muda Xiang, akhirnya aku menemukanmu. Ini hebat. Xiang Shaoyun terkejut melihat bahwa para pendatang baru itu adalah orang-orang yang dikenalnya. Mereka adalah Shou Xie, Jin Sui, dan Ling Lin. Kau juga di sini. Xiang Shaoyun tersenyum. Xiang Shaoyun pernah membantu mereka sebelumnya, tetapi dia tidak mengingatnya dalam hati. Lagi pula, ketiga orang itu sudah lama pergi saat dia kembali dari alam iblis. Melihat orang-orang yang dulunya adalah rekan seperjuangannya di negeri asing membuat hatinya dipenuhi kehangatan. Apa kabar, Tuan Muda Xiang? Aku belum sempat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawa kami waktu itu, kata Jin Sui dan Ling Lin dengan penuh rasa terima kasih. Bukan apa-apa. Jangan khawatir, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Tang Longfei berkata, kalian juga memilih Akademi Naga Phoenix. Kukira kalian akan memilih akademi lain. Dari 4 akademi kuno terbesar, Akademi Naga Phoenix berada di peringkat ketiga. Bagi banyak jenius, Akademi Bela Diri Sejati atau Akademi 9 Istana akan menjadi pilihan yang lebih baik. Haha, kami hanya memutuskan untuk datang karena kami yakin Tuan Muda Xiang akan datang, kata Shou Xie. Dia masih belum bisa melupakan teknik penjinakan iblis yang menurutnya dimiliki Xiang Shaoyun. Jika dia tahu bahwa Xiang Shaoyun sama sekali tidak memiliki teknik seperti itu, reaksinya pasti akan menggelikan. Baiklah, mari kita bertemu di lain waktu. Aku ada janji, kata Xiang Shaoyun. Penunjukan untuk pertarungan di arena, tanya Jin Sui. Ya, jawab Xiang Shaoyun. Kita harus pergi menyemangati Tuan Muda Xiang, usul Jin Sui. Tentu saja, Shou Xie dan Ling Lin setuju. Maka, rombongan itu menuju ke arena. Selain mereka, banyak orang lain juga mengikuti mereka dari restoran. Mereka ingin menyaksikan sendiri kekuatan para jenius tersebut. Dengan cara ini, bisa dibilang, ini adalah metode untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Sebuah arena besar dapat ditemukan tidak jauh dari restoran Naga Phoenix. Da Zixuan berdiri di arena, menunggu. Kali ini ia mengenakan pakaian yang berbeda. Ia mengenakan baju zirah hijau, dan berdiri tegak dengan tombak hijau di tangan, memancarkan aura yang serius dan dingin. Dia adalah raja tingkat puncak. Adapun kesempurnaan aura naganya, itu hanya akan terungkap selama pertempuran. Namun, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa dia tidak jauh lebih lemah dari Tang Longfei. Jelas bahwa tuan muda orang ini, Feng Xiaoxia, akan jauh lebih menakutkan. Ketika Xiang Shaoyun tiba, ia mendapati bahwa sudah ada kerumunan besar di sana. Semua orang ini berada di sana untuk ikut serta dalam keriuhan pertandingan. Ketika Da Zixuan melihat Xiang Shaoyun, ia mengarahkan tombaknya ke Xiang Shaoyun dan berkata dengan dingin, "Bajingan kecil, kemarilah dan matilah." Kita belum tahu siapa yang akan mati, kata Xiang Shaoyun sambil melompat ke arena. Ia mendarat di arena dengan riang, sikapnya langsung memikat hati banyak gadis. Ia adalah seorang pemuda yang elegan dan tampan, memancarkan temperamen yang membuat orang ingin tunduk padanya. Bab 545. Siapa pemuda ini? Dia tampan sekali. Jantungku berdebar kencang. Kurasa namanya Xiang Shaoyun. Lihat, namanya tertulis di depan arena. Sayang sekali dia cukup lemah. Kalau tidak, dia akan menjadi pilihan yang bagus untuk menjadi kekasih. Sayang sekali. Dia bahkan terlihat lebih muda dariku. Kurasa dia akan menderita di arena. Oh, betapa hatiku sakit melihatnya. Orang lainnya sepertinya Da Zixuan, pengikut Tuan Muda Feng. Dia sangat terkenal di gerbang timur. Xiang Shaoyun benar-benar berani melawannya. Dia sedang mencari kematian. Banyak gadis muda membicarakan Xiang Shaoyun, dan ada juga cukup banyak pria yang membicarakannya dengan iri. Xiang Shaoyun mengabaikan semua pembicaraan itu dan menatap Da Zixuan dengan dingin. Kita bisa mulai. Kau berani, tapi sayang sekali kau tidak punya otak. Sekalipun kau seorang raja di raja, kau tetaplah serangga di hadapanku, kata Da Zixuan dengan nada mengejek. Aku tidak tertarik untuk berbicara dengan anjing gila, kata Xiang Shaoyun sambil beranjak pergi. Dia tidak bergerak lambat,
tetapi tetap jauh lebih lambat dari kecepatan biasanya. Itu karena baju zirah berat yang dikenakannya. Setelah berhari-hari beradaptasi dengan baju zirah itu, rasanya tidak lagi begitu berat. Meskipun begitu, hal itu masih sangat memengaruhi kecepatannya dalam pertempuran. Kita harus mengakui keberaniannya karena tetap mengenakannya bahkan dalam pertempuran hidup dan mati seperti ini. Tinju petir. Melaju secepat angin, menghantam secepat kilat. Xiang Shaoyun melayangkan pukulan tanpa menahan diri, tidak berencana memberi Da Zixuan kesempatan sedikitpun. Kekuatan petir. Pantas saja kau begitu berani. Sayang sekali apa yang kau miliki tidak cukup, kata Da Zixuan sambil mencibir. Kemudian dia menusuk berulang kali ke arah tinju yang datang. Hutan berduri. Serangan Da Zixuan tampak lebih luar biasa lagi. Setiap tusukan disertai dengan semburan warna hijau yang menciptakan gelombang energi tombak hijau. Gelombang itu menghantam Xiang Shaoyun, menciptakan ledakan yang menggelegar. Setelah dampak benturan mereda, pakaian Xiang Shaoyun compang-camping. Jelas sekali, lawannya lah yang unggul di pertukaran pukulan pertama. Da Zixuan menjadi semakin angkuh saat berkata, kau datang ke sini hanya dengan kekuatan sebesar itu. Apakah kau bodoh? Kemudian dia menyerang dengan kecepatan yang lebih gila dari sebelumnya. Hutan tombak hijau menutupi arena, sepenuhnya menekan kekuatan petir Xiang Shaoyun. Dia tampak benar-benar tak berdaya, seolah-olah diserang hingga tidak tersisa sehelai kulit pun yang utuh. Ning Wenhuang berseru dengan cemas, tuan muda Xiang tampaknya dalam kondisi buruk. Dia belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari Xiang Shaoyun. Karena itu, ketika dia melihat Xiang Shaoyun ditekan sejak awal pertarungan, dia mulai kehilangan kepercayaan padanya. Dalam hati, dia bertanya-tanya, mengapa dia rekrutan khusus dengan kekuatan sekecil ini? Apakah ini semacam lelucon? Di sisi lain, Tang Longfei, Lady Sura, dan yang lainnya relatif tenang. Mereka tahu Xiang Shaoyun tidak akan dikalahkan semudah itu. Mungkin dia hanya berpura-pura lemah untuk memancing lawan. Setelah serangkaian serangan gila dari Da Zixuan, langit tiba-tiba berubah warna. Awan gelap berkumpul dan guntur bergemuruh terdengar. Pada saat yang sama, angin kencang mulai bertiup, menyebabkan arena bergetar. Angin dan petir. Serangan itu ibarat bencana alam, bencana yang sangat mengerikan. Orang-orang di sekitar arena diliputi ketersenjingan. Angin dan petir datang begitu tiba-tiba sehingga Da Zixuan bahkan tidak sempat melepaskan diri dari Xiang Shaoyun. Sialan! Kau pikir kau bisa mengalahkanku begitu saja? Mustahil. Tidak ingin dikalahkan semudah itu, Da Zixuan mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura naga yang 75% sempurna menyembur keluar darinya dan membentuk seekor naga hijau yang meraung. Tumpukan hutan. Semua dan segalanya. Dia langsung menggunakan dua teknik ampuh, satu defensif dan satu ofensif. Sebuah hutan terbentuk di sekelilingnya, melindunginya dari angin dan petir, dan hutan yang lebih besar lagi terbentuk sebelum segudang iblis, setan, roh, dan binatang buas melesat ke arah Xiang Shaoyun. Harus diakui bahwa Da Zixuan benar-benar memiliki kemampuan bertarung seorang kaisar perang. Bahkan dengan aura naganya yang baru 75% sempurna, dia mampu melawan kultivator alam kenaikan naga tingkat pertama, atau bahkan tingkat kedua. Itu adalah bukti bahwa kekuatannya hampir setara dengan Tang Longfei. Serangan angin dan petir yang digunakan Xiang Shaoyun didukung oleh energi elemen unik di dalam dirinya, meningkatkan daya hancur serangannya hingga langsung menghancurkan hutan di sekitar Da Zixuan. Ini tidak mungkin. Blokir. Da Zixuan sangat terkejut ketika melihat pertahanannya gagal. Dia dengan cepat menggunakan kartu andalannya. Dia menyatu dengan tombaknya, seketika melipat gandakan kekuatan energi tombaknya untuk memblokir serangan yang datang. Persatuan senjata manusia. Da Zixuan sebenarnya telah mencapai level ini dalam kultivasi tombaknya. Tidak heran dia begitu percaya diri dan sombong. Serangannya saja sudah cukup untuk menyamai kultivator alam kenaikan naga tingkat 2 sejati. Seandainya Xiang Shaoyun tidak memperdalam penyatuannya dengan api Yun 3 hari sebelumnya, bahkan dia pun akan kesulitan menghadapi serangan ini. Sekarang dia tidak takut dengan serangan itu. Alih-alih menggunakan senjatanya, dia terus meningkatkan serangannya yang berupa angin dan petir. Namun, itu bukanlah serangan utamanya. Saat Da Zixuan sibuk menghadapi badai angin dan petir, Xiang Shaoyun berkelebat dan muncul di sisi Da Zixuan sebelum menebas dengan sisi telapak tangannya, melepaskan energi pedang yang menakjubkan. Ujung pemotong iblis. Itu adalah serangan yang telah ia pahami dari rumput tepi iblis, teknik tingkat kaisar menengah sejati. Ia memperkuat serangan itu dengan darah iblis dan angin iblis yin, melepaskan kekuatannya dengan sempurna. Energi pedang melesat bersama angin, bergerak dengan cara yang mustahil untuk ditangkis. Karena Xiang Shaoyun menyerang dari titik buta Da Zixuan, tampaknya mustahil bagi Da Zixuan untuk memblokir serangan tersebut. Serangan itu mengenai sasaran, dan Da Zixuan terhuyung dan roboh, batuk darah tanpa henti. Jika bukan karena baju besi kelas tinggi yang dikenakannya, serangan itu pasti sudah cukup untuk mencabik-cabiknya.
Tentu saja, Xiang Shaoyun terus menyerang tanpa memberi lawannya kesempatan untuk pulih. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengirimkan pancaran jari ke arah lawannya. Jari penjara yang kejam. Sinar dahsyat itu melesat dengan energi ganas yang tepat sasaran menuju dahi Da Zixuan. Ketika Da Zixuan melihat sinar yang datang, ia ingin menoleh ke samping. Namun, sinar itu ditembakkan terlalu dekat dan bergerak terlalu cepat sehingga ia tidak sempat menghindar. Dengan mata terbelalak, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sinar itu menghantamnya. Bang! Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat sebuah kepala meledak seperti semangka, menciptakan hujan darah dan serpihan otak yang menjijikkan. Bab 546. Kerumunan itu terdiam sepenuhnya. Semua orang termenung menatap arena, jantung mereka berdebar kencang karena terkejut melihat darah, rasa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka semua adalah para jenius dari seluruh wilayah kekuasaan, masing-masing memiliki kemampuan bertarung untuk melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Meskipun begitu, mereka masih dipenuhi rasa tak percaya ketika melihat seorang pemuda alam Sky Sword tingkat 7 membunuh seorang raja puncak dengan kemampuan bertarung seorang kaisar perang. Adapun pemuda di arena, ia bersikap seolah-olah telah melakukan sesuatu yang sepele saat ia dengan santai melompat dari arena. Kemudian ia memberi isyarat kepada teman-temannya sebelum kembali ke restoran. Di tempat ia berjalan, kerumunan orang terpecah untuk membuka jalan baginya. Baru ketika pemuda dan teman-temannya menghilang dari pandangan kerumunan, keributan besar pun terjadi. Mati. Da Zixuan sudah mati. Xiang Shaoyun itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil dia bukan rekrutan spesial. Muncul lagi seorang yang aneh. Dia memang pantas menjadi salah satu jenius yang bergabung dengan Akademi Naga Phoenix. Hanya melihatnya saja sudah membuat orang merasa minder. Da Zixuan itu adalah pengikut setia Feng Xiaoxia. Feng Xiaoxia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sepertinya konflik besar akan segera meletus. Banyak orang yang hadir merasa kepercayaan dirinya terguncang setelah menyaksikan pertempuran itu. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang diam-diam membandingkan kekuatan mereka dengan Xiang Shaoyun dan masih dipenuhi rasa percaya diri. Terlepas dari itu, nama Xiang Shaoyun mulai menyebar. Lagi pula, dia hanyalah kultivator alam langit tingkat 7. Karena dia bisa membunuh kaisar perang dengan tingkat kultivasinya, itu hanya membuktikan bahwa dia adalah kaisar perang super. Seseorang dengan kekuatan seperti dia akan menarik perhatian dimanapun. Di dalam sebuah bangunan tertentu di kota itu, ketika Feng Xiaoxia mendengar apa yang terjadi, wajahnya yang tirus berubah muram. Dalam amarahnya, energi angin berputar keluar dari tubuhnya dan menghancurkan segala sesuatu di ruangan itu menjadi debu. Aku akan memastikan mereka tidak bisa mencapai gerbang akademi hidup-hidup. Feng Xiaoxia menyatakan dengan dingin kepada para pengikutnya. Para pengikut mengangguk, niat membunuh yang kuat terpancar di mata mereka. Saat kelompok Xiang Shaoyun kembali ke restoran, tatapan yang dipenuhi ejekan itu telah hilang, digantikan oleh rasa takut. Adapun Tan Longfei, ia dengan gembira memesan makanan dan minuman keras dari pelayan dan mulai merayakan kemenangan Xiang Shaoyun. Di Akademi Naga Phoenix, selain masakan obat, makanan dan minuman keras biasa masih tersedia untuk dijual. Ayo, Shaoyun, mari bersulang untukmu, kata Tan Longfei sambil menuangkan minuman keras ke dalam mangkuk besar. Kemudian dia menenggaknya. Kau terlalu sopan, kakak Tang. Karena kita tiba di sini bersama, wajar jika kita perlu saling membantu. Bagaimanapun, aku menganggapmu sebagai kakakku, kata Xiang Shaoyun setelah menenggak semangkuk minuman keras juga. Benar sekali. Dengan bekerja sama, kita semua akan bisa masuk akademi, Ning Wenhuang setuju sambil tersenyum. Dia akhirnya menyadari betapa dahsyatnya kekuatan Xiang Shaoyun dan tidak lagi meragukannya. Tuan Muda Xiang, saya ingin tahu apakah kami masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan faksi Anda, tanya Zhou Xie dengan penuh harap. Ya, mulai sekarang kami akan mengikuti Tuan Muda Xiang, ujar Jin Sui seolah-olah mereka sudah saling mengenal selamanya. Jika Tuan Muda Xiang tidak keberatan, kami bersedia menjadi pengikut Anda, kata Ling Lin. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, karena semua orang begitu antusias, mari kita bekerja keras bersama mulai sekarang. Senyum gembira mereka di wajah Zhou Xie, Jin Sui, dan Ling Lin. Mereka kemudian mulai menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, kurang dari sehari sebelum ujian. Selama 2 hari sebelumnya, kelompok Xiang Shaoyun menghabiskan sebagian besar waktu mereka di restoran, mendengarkan desas-desus dan berita yang dibicarakan oleh berbagai jenius muda. Ada beberapa orang luar biasa yang reputasinya telah menyebar bahkan sebelum ujian dimulai. Di antara mereka, 8 orang tertentu menarik perhatian paling besar, dan ke-8-nya diakui sebagai murid rekrutan khusus terkuat di angkatan ini. Salah satunya adalah Bai Li Yixiao, pendekar pedang tersenyum dari klan Bai Li di Eastern Pass, seorang jenius sejati dalam ilmu pedang.
Dia telah memahami niat pedang sebelum berusia 16 tahun, membunuh 9 raja yang kuat dengan satu tebasan, memukau dunia dengan kecemerlangannya. Saat ini ia berusia awal 20-an, namun telah membunuh sejumlah kaisar. Konon, pendekar pedang tersenyum memiliki hati yang penuh belas kasih dan mereka yang dibunuhnya adalah penjahat yang pantas mati. Salah satunya adalah Zhan Wushuang, seorang jenius dari organisasi terkemuka di Gurun Selatan, Liga Perang. Dengan kedua tinjunya, ia bertarung melawan banyak kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama di Gurun Selatan dan tidak pernah mengalami kekalahan. Ia dikenal sebagai Kaisar Tinju dan berusia 25 tahun ini, namun ia sudah menjadi ahli alam kenaikan naga. Ia adalah orang yang sangat berbakat. Terdapat juga dua jenius dari klan Yu kuno dari Gurun Barat, Yu Xiang dan Yu Kaidi. Yang pertama adalah putra suci klan, dan ia juga seorang kaisar di bawah usia 30 tahun. Yang kedua adalah gadis suci klan, dan ia memiliki bakat luar biasa dan merupakan kaisar perang super sejati. Ia sangat cantik dan dikenal sebagai murid tercantik dari kelompok ini. Ada juga Han Chen Fei, gadis suci dari organisasi teratas perbatasan utara, Istana Gletser. Dia memiliki fisik es alami dengan bakat luar biasa dalam kultivasi. Kecantikannya sebanding dengan Yu Kaidi, dan dia dikenal sebagai wanita tercantik kedua di angkatan ini. Ada juga Huang Tianji dari dinasti Senja di wilayah tengah. Ia lahir dengan aura naga bawaan dan dipuja sebagai putra kekaisaran generasi baru. Tidak banyak pertempuran yang diketahui tentangnya, tetapi semua lawan yang diketahui telah dikalahkannya adalah para ahli alam kenaikan naga. Terakhir, ada Ouyang Chuanqi dari klan Ouyang kuno dan Tuan Muda Xiao Xie dari Severing Saber Manor. Yang pertama hampir berusia 30 tahun dan telah menjadi kaisar selama beberapa tahun. Jelas betapa hebat bakatnya. Yang kedua adalah keturunan iblis pedang yang memproklamirkan diri, seorang pengguna pedang yang luar biasa, tidak kalah hebat dari Bai Li Xiao. Untuk saat ini, kedelapannya belum diurutkan berdasarkan peringkat tertentu, tetapi tidak dapat disangkal bahwa masing-masing dari mereka adalah talenta yang sangat luar biasa dalam kultivasi. Selain mereka, tokoh-tokoh luar biasa terkenal lainnya adalah Ye Lin San si pemuda hijau, Feng Xiaoxia si badai, An Luru si nyonya kekerasan, Bui Mohu si tuan muda hantu, dan sebagainya. Ini semua adalah para jenius muda yang luar biasa di sini. Tentu saja, ada juga banyak orang luar biasa tersembunyi yang kekuatannya masih belum diketahui. Tidak ada yang berani mengklaim gelar terkuat di antara para jenius muda ini. Mungkin lebih banyak yang akan diketahui setelah ujian. Selain semua informasi itu, Xiang Shaoyun juga mendengar bahwa banyak jenius muda telah mulai mengejar Yu Kaidi, mencoba menjadi menantu klan Yu. Bisa dikatakan bahwa bahkan sebelum ia bertemu kembali dengan Yu Kaidi, ia telah memiliki banyak saingan cinta. Hal itu memberinya tekanan. Meskipun ia yakin bisa merebut hati Yu Kaidi, ia tetap khawatir orang lain akan melakukannya sebelum dia. Apapun yang terjadi, ia harus segera menonjol dan melakukan hubungan intim dengan Yu Kaidi agar terlambat bagi orang lain yang juga menginginkannya. Hanya dengan begitu ia akan merasa aman. Jika orang lain mengetahui bahwa ia memiliki pemikiran seperti itu, kemungkinan besar ia akan mengundang kebencian yang sangat besar. Kesepakatan antara aku dan Kaidi adalah aku harus menjadi murid inti sebelum aku memenuhi syarat untuk menjadi kekasihnya. Meskipun sekarang aku adalah rekrutan khusus, itu hanya menjamin masukku. Itu tidak akan membantuku menjadi murid inti. Sepertinya aku harus berusaha sebaik mungkin selama ujian, pikir Xiang Shaoyun. Bab 547. Dalam sekejap mata, hari ujian tiba. Lebih dari 100.000 jenius muda telah tiba di kota, memenuhi kota dengan kesibukan dan kegembiraan. Sebuah suara agung terdengar, semua yang hadir untuk ujian, berkumpul di luar gerbang utara. Saat pengumuman itu, para jenius muda berhamburan dari seluruh penjuru kota dan mulai menuju gerbang utara. Seluruh kota dipenuhi anak-anak muda yang terbang atau menunggangi tunggangan yang perkasa. Mereka semua dipenuhi kegembiraan, penuh harapan bahwa mereka dapat melewati ujian tersebut. Tak lama kemudian, para jenius tiba di ruang kosong di luar gerbang utara. Tanah yang semula kosong itu seketika dipenuhi orang. Xiang Shaoyun, Tang Longfei, dan yang lainnya tentu saja hadir juga, menunggu ujian dimulai. Di langit di atas para jenius muda, sebuah kereta mewah yang ditarik oleh 8 makhluk iblis muncul, dengan beberapa sosok berdiri di dalam kereta. Jelas, mereka adalah para tetua atau pengawas Akademi Naga Phoenix yang bertanggung jawab atas ujian tersebut. Akademi Naga Phoenix hanya akan membuka pintu perekrutan sekali setiap 100 tahun. Sebanyak 888 angkatan perekrutan telah diadakan hingga saat ini, dan beberapa murid yang sangat berbakat telah muncul dari setiap angkatan. Saya harap angkatan ini juga tidak akan mengecewakan, kata seorang lelaki tua berpakaian lusuh dengan potongan rambut cepak. Ia berada di atas kereta mewah. Sebagian besar dari kalian masih berada di alam langit. Untuk mencapai Akademi Naga Phoenix dari sini, kalian membutuhkan 7 hari.
Mereka yang mampu mencapai akademi dalam waktu 7 hari akan dianggap telah lulus ujian putaran pertama. Calon khusus, majulah. Yang lain, persiapkan diri. Saat itu, sejumlah sosok bergerak maju. Karena Xiang Shaoyun juga seorang rekrutan khusus, dia pun ikut bergerak maju. Yang mengejutkannya, Shou Xie juga ikut bergerak maju, membuatnya tercengang. Shou Xie cukup berbakat, tetapi kemampuan bertarungnya tampaknya tidak terlalu mengesankan. Karena itu, ia menjadi rekrutan khusus merupakan suatu kejutan besar. Ketika Shou Xie merasakan tatapan Xiang Shaoyun, dia tersenyum dan menjelaskan, aku tidak terlalu jago bertarung, tapi aku jago berurusan dengan binatang buas iblis. Aku memiliki kedekatan bawaan dengan mereka, dan karena itu, aku cukup beruntung bisa menjadi rekrutan khusus juga. Penjelasannya membuat Xiang Shaoyun tersadar. Shou Xie adalah rekrutan khusus yang memiliki bakat unik yang hanya dimilikinya, bakat yang membedakannya dari para jenius muda lainnya. Dari lebih dari 100.000 anak muda yang hadir untuk mengikuti ujian, sekitar 1.000 di antaranya adalah rekrutan khusus. Angka itu mungkin tampak besar, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah kandidat tes yang mencapai lebih dari 100.000, itu adalah angka yang sangat kecil. Terlihat jelas betapa kerasnya persyaratan untuk menjadi rekrutan khusus. Bagus sekali. Rekrutan khusus tidak perlu mengikuti tes dan bisa langsung bergabung dengan akademi bersama kami. Tentu saja, kalian juga bisa memilih untuk mengikuti tes. Mereka yang ingin mengikuti tes boleh mundur sekarang, sedangkan mereka yang ingin bergabung dengan kami boleh tetap di sini, kata pria tua berambut cepat itu. Mendengar itu, Xiang Shaoyun mundur. Selain dia, ada sekitar 100 rekrutan khusus yang juga mundur. Sisanya tetap di tempat mereka berdiri. Mereka yang mundur tentu saja memiliki pemikiran yang sama dengan Xiang Shaoyun. Mereka ingin membuktikan kemampuan mereka dengan mengikuti ujian masuk. Adapun mereka yang tetap tinggal, mereka adalah orang-orang yang ingin bergabung dengan akademi tanpa harus melalui proses yang lebih rumit. Baiklah. Mereka yang ada di sini harus sampai di akademi dalam 7 hari atau kalian akan didiskualifikasi, meskipun kalian rekrutan khusus, kata pria tua berambut cepat itu. Mungkin ada beberapa bahaya selama ujian, jadi kalian harus bereaksi sesuai dengan keadaan. Ujian dimulai sekarang. Setelah pengumuman itu, para jenius muda mulai terbang menuju pegunungan naga Phoenix di depan mereka. Seperti kawanan belalang, mereka terbang maju, menutupi langit dengan awan besar manusia. Kelompok Xiang Shaoyun melakukan hal yang sama. Di sampingnya, Tang Longfei bertanya, Shaoyun, mengapa kau langsung menyerah untuk masuk akademi? Seseorang memberitahu saya bahwa mengikuti ujian akan memberi saya beberapa manfaat, jadi saya tetap tinggal, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak menyangka bahwa akademi akan mengumumkan bahwa para rekrutan khusus yang gagal dalam ujian akan didiskualifikasi. Dalam hati, dia mengumpat, ini pasti bukan penipuan, kan? Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jangan sampai salah langkah, atau akan sangat disayangkan, kata Tang Longfei. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Xiang Shaoyun. Selain dia, hanya Tang Longfei, Lady Sura, Ning Wenhuang, dan para saudari klan Han yang tersisa dalam kelompok mereka. Adapun Jin Sui dan Ling Lin, mereka telah mengikuti Shou Xie ke akademi dengan identitas sebagai pengikut. Adapun para saudari klan Han, karena Xiang Shaoyun ikut serta dalam ujian, mereka juga harus melakukan hal yang sama. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix. Saat itu, Xiang Shaoyun telah memanggil Mani. Mani tidak lebih lambat dari kultivator alam langit tingkat akhir pada umumnya. Dengan dia mengangkut saudari-saudari klan Han, kelompok itu akan dapat melakukan perjalanan lebih cepat. Mani kini berada di puncak level Raja Iblis tingkat 4 dan akan segera naik level menjadi Raja Iblis tingkat 5. Tak seorang pun di sana tahu bagaimana Xiang Shaoyun memunculkan Mani dari udara kosong. Karena itu, mereka semua tercengang melihat kemunculan Mani yang tiba-tiba. Xiang Shaoyun harus memberikan penjelasan, ini Mani. Dia memiliki kemampuan iblis yang memungkinkannya melakukan penguncian tak terlihat. Karena itu, Anda tidak akan bisa melihatnya secara normal. Yang lain tampak menyadari sesuatu setelah mendengar penjelasannya. Mereka semua sadar bahwa makhluk iblis akan memiliki beberapa kemampuan unik, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Seperti yang lainnya, mereka mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada awalnya, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Tetapi setelah sekitar setengah hari, masalah akhirnya mulai muncul. Sekumpulan besar belalang terbang keluar dari pegunungan di bawah mereka, membentuk pemandangan yang sangat mengerikan. Serangga-serangga itu sebesar setengah ukuran orang dewasa, dan sebagian besar dari mereka adalah Raja Iblis. Lebih jauh lagi, di tengah kawanan itu, terdapat puluhan Kaisar Iblis. Jeritan melengking menggema di mana-mana, menyebabkan para jenius muda itu memasang ekspresi ngeri. Tanpa ragu-ragu, mereka mengerahkan kekuatan mereka dan menyerang gerombolan itu. Gemuruh! Gemuruh!
Seketika, banyak ledakan warna-warni meletus di udara saat para jenius berbenturan dengan kawanan belalang. Kawanan belalang itu memuntahkan racun korosif dalam jumlah besar dari mulut mereka. Siapapun yang menyentuh racun itu akan mengalami nasib buruk. Parahnya lagi, meskipun tingkat kultivasi para belalang ini lebih rendah daripada para jenius, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka jauh melebihi jumlah jenius muda. Dengan demikian, dalam pertempuran yang kacau tersebut, selain para belalang, banyak jenius muda yang kurang beruntung juga gugur. Bab 548. Dengan banyaknya belalang yang menyerang mereka, kelompok Xiang Shaoyun pun tak bisa menghindari pertempuran. Tang Longfei, yang terus-menerus memukul, memimpin dan membuka jalan berdarah bagi kelompoknya. Adapun Lady Sura dan Ning Wenhuang, mereka menjaga sisi sayap, membantu kelompok maju. Xiang Shaoyun tetap bersama para saudari klan Han dan Mani yang menjaga bagian belakang. Kalian berdua, fokuslah pada pertahanan. Mani, fokuslah pada serangan. Aku akan membuka jalan bersama kakak Tang, kata Xiang Shaoyun setelah beberapa saat. Ia merasa tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Karena itu, ia terbang maju dan membantu Tang Longfei melawan belalang. Dengan baju zirah berat yang dikenakannya, ia hanya bisa bergerak secepat raja tingkat puncak biasa. Namun, kecepatan itu sudah cukup untuk mengatasi situasi saat ini. Ia mengayunkan telapak tangannya kemana-mana, mengirimkan banyak lidah api untuk membakar semua belalang di sekitarnya. Dia menyerang menggunakan kekuatan api Yun, yaitu api tingkat tinggi. Setiap belalang langsung terbakar begitu api menyentuhnya. Jumlah belalang yang banyak memberikan keuntungan sekaligus kerugian. Salah satu kerugiannya adalah begitu terbakar, mereka mulai melarikan diri secara kacau, menyebarkan api ke belalang lainnya. Dengan cara ini, mereka akan melukai rekan-rekan mereka sendiri, sehingga serangan api menjadi lebih merusak. Dengan bantuan Xiang Shaoyun, tekanan pada kelompok tersebut berkurang saat mereka dengan cepat membuka jalan melalui belalang-belalang di sekitar mereka. Pada saat ini, seekor belalang kaisar iblis muncul di hadapan mereka dan menyerang. Ia menyemburkan gumpalan racun hijau besar yang menyelimuti kelompok tersebut. Itu adalah serangan mengerikan yang tidak akan mampu ditahan oleh orang biasa. Kakak Tang, bawa mereka pergi dulu. Aku akan mengurusnya, kata Xiang Shaoyun sambil melepaskan kekuatan api, mengelilingi dirinya dengan kobaran api yang dahsyat. Pada saat yang sama, dia mencakar dengan kedua tangannya dan merobek tirai racun itu. Api Yun memang layak disebut api unik tingkat tinggi, karena daya hancurnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Seketika itu, tirai racun menguap. Bahkan belalang kaisar iblis pun tidak berani mendekati mereka. Kobaran api pada tingkat itu sudah cukup untuk mengancam kaisar manapun. Pada saat itu, Tang Longfei dan yang lainnya dengan cepat terbang pergi. Adapun Xiang Shaoyun, dia melindungi bagian belakang sebelum segera pergi, tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk melawan belalang. Adapun belalang, ia dapat merasakan bahwa Xiang Shaoyun adalah lawan yang sulit, jadi ia tidak mengejar. Sebaliknya, ia beralih ke para jenius muda lainnya di daerah tersebut. Setelah sekitar setengah hari pertempuran tanpa henti, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan akhirnya terbebas dari serangan belalang. Mereka hendak melanjutkan perjalanan ketika mereka menyadari bahwa para jenius muda di depan mereka sedang diserang oleh kelompok-kelompok binatang buas iblis lainnya, yang menyebabkan mereka berhenti. Benar saja, ini bukan ujian yang mudah, Tang Longfei menghela napas. Kita tidak boleh membuang waktu. Ayo kita bergegas, atau kita tidak akan sampai tepat waktu, kata Ning Wenhuang dengan cemas. Tidak perlu terburu-buru. Kalian sebaiknya istirahat sejenak untuk memulihkan energi. Aku akan melakukan pengintaian terlebih dahulu dan melihat apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata Xiang Shaoyun. Ya, dengarkan Shaoyun, kata Tang Longfei. Maka, rombongan itu mendarat di pegunungan di bawah mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat. Adapun Xiang Shaoyun, ia memperluas indera yang diberikan kepadanya oleh domain jiwa neter dan mulai melakukan pengintaian ke depan, berusaha sebaik mungkin untuk memahami situasi di depannya sehingga ia dapat memilih jalur yang paling sesuai untuk perjalanan mereka. Tak lama kemudian, ia menemukan arah dengan jumlah makhluk iblis paling sedikit. Terlebih lagi, makhluk iblis di sana juga yang terlemah dibandingkan dengan arah lainnya. Karena itu, ia memimpin kelompok tersebut ke arah yang telah ia temukan. Kali ini, mereka memilih untuk berjalan kaki agar tidak ditemukan oleh lebih banyak makhluk iblis. Meskipun kecepatan mereka menurun sebagai akibatnya, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus diserang oleh makhluk iblis. Dengan indera dari alam jiwa neter, Xiang Shaoyun mampu mengklarifikasi situasi yang akan mereka hadapi sebelumnya. Hal itu memberinya keuntungan dibandingkan banyak peserta ujian. Dengan cara ini, kelompok tersebut melakukan perjalanan selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari itu, mereka juga mengalami banyak serangan binatang iblis, tetapi mereka menghadapi jumlah binatang iblis yang relatif lebih sedikit. Terlebih lagi,
mereka belum bertemu satupun Kaisar Iblis. Dengan demikian, mereka mampu memimpin di antara semua peserta ujian. Lebih tepatnya, mereka termasuk yang tercepat, meskipun bukan yang tercepat. Hari itu, mereka tiba di sebuah danau tertentu. Mereka tidak menemukan apapun di sekitar mereka, tetapi kesunyian membuat mereka sangat tegang. Lagi pula, ini adalah pegunungan yang dipenuhi binatang buas. Agar tempat ini begitu tenang, itu hanya bisa berarti ada sosok kuat yang bersembunyi. Dan itu sebenarnya adalah sosok kuat yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh Xiang Shaoyun. Itu memberinya firasat buruk. Lihat, ada 7 bunga teratai emas di sini, seru Ning Wenhuang sambil menunjuk ke tengah danau. 7 bunga teratai emas itu berkilauan dengan pancaran keemasan, tampak sangat mencolok. Mereka juga memancarkan aroma tertentu yang memenuhi sekeliling danau. Obat Kaisar. Ini benar-benar obat Kaisar. Ini adalah harta karun, seru Tang Longfei dengan gembira. Meskipun ia telah melihat banyak harta karun di kota Bloodsin tempat asalnya, menemukan harta karun ini secara langsung di alam liar tetap memberinya kegembiraan yang lebih besar. Lebih penting lagi, teratai emas ini sebanding dengan kekuatan yang ia kembangkan. Mereka akan sangat membantunya memasuki alam kenaikan naga. Dalam kegembiraannya, ia dengan tidak sabar berlari menuju danau. Pada saat itulah permukaan danau mulai beriak, dan sebuah kepala besar muncul dari dalamnya. Mengaum. Raungan mengerikan terdengar dan bergema di seluruh area. Binatang-binatang iblis di sekitarnya dengan cepat melarikan diri dalam kepanikan. Tang Longfei terkena dampak langsung dari raungan itu dan terlempar ke belakang. Dia batuk darah, dan Xiang Shaoyun dengan cepat maju dan menangkap Tang Longfei sebelum dengan cepat mundur. Pergi segera, teriak Xiang Shaoyun kepada para wanita di belakangnya. Kepala raksasa yang muncul dari danau itu sebenarnya adalah kepala kura-kura. Sepasang mata jahat terlihat di kepalanya, mata yang bisa menanamkan rasa takut di hati siapapun. Itu pasti kura-kura Kaisar Iblis tahap akhir. Jika tidak, kepalanya tidak akan sebesar itu, dan kekuatannya tidak akan begitu mengerikan. Lady Sura, Ning Wenhuang, dan yang lainnya segera terbang pergi. Sayangnya, Kaisar kura-kura telah marah. Ia membuka mulutnya dan menyerang, menyemburkan air ke arah mereka. Semburan air itu seperti air terjun besar yang jatuh dari langit, membawa kekuatan penghancur yang tidak akan mampu ditahan oleh para kaisar perang ini. Tanpa ragu sedikit pun, Xiang Shaoyun melemparkan Tang Longfei ke samping dan melepaskan domain jiwa neternya, menyelimuti segala sesuatu di area tersebut. Begitu domain jiwa neter dilepaskan, rantainya menghancurkan peluru air tersebut. Pada saat yang sama, beberapa rantai mencambuk Kaisar Kura-Kura. Merasa terancam, kura-kura itu dengan cepat mencoba mundur ke danau. Xiang Shaoyun mengambil kesempatan untuk meraih 7 bunga teratai sebelum dengan cepat melarikan diri bersama para pengikutnya. Bab 549. Kekuatan jiwa Xiang Shaoyun telah mencapai tingkat yang setara dengan Kaisar tingkat atas berkat kebangkitan garis keturunannya, pertumbuhan kekuatannya, dan batu pembangkit jiwa. Dengan demikian, tidak akan sulit baginya untuk menekan Kaisar Kura-Kura. Namun, dia masih belum ingin mengungkapkan domain jiwa neternya. Karena itu, setelah menghentikan kura-kura dan mencuri teratai emas, dia melarikan diri. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia bahkan mampu membunuh Kaisar Kura-Kura. Setelah kehilangan teratai emas yang dijaganya, Kaisar Kura-Kura mulai meraung marah. Ia melesat keluar dari danau, memperlihatkan tubuhnya yang mengerikan yang menyerupai gunung. Sayangnya, sebelum ia bisa terbang, ia ditekan kembali ke danau oleh kekuatan tak berwujud tertentu. Tentu saja, itu adalah kekuatan yang berasal dari domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun. Ia tidak berniat membiarkan Kaisar Kura-Kura mengejar Tang Longfei dan yang lainnya. Jangan membuat masalah, atau aku akan mengambil nyawamu, ancam Xiang Shaoyun sebelum dia pergi menuju Tang Longfei dan yang lainnya. Kepala kura-kura itu muncul kembali dari danau, dan matanya dipenuhi kebingungan. Mengapa manusia alam raja memiliki tekanan yang begitu mengerikan? Beberapa saat kemudian, Xiang Shaoyun menyusul Tang Longfei dan kawan-kawan. Kau baik-baik saja. Pria itu benar-benar menakutkan, kata Tang Longfei. Sebelumnya, ia sempat terguncang hingga batuk darah. Bahkan sekarang, wajahnya masih pucat pasi dan mengerikan. Aku baik-baik saja. Ia tidak akan mengejar kita lagi. Manfaatkan waktu untuk memulihkan diri sebelum kita melanjutkan perjalanan, kata Xiang Shaoyun. Tang Longfei mengangguk dan meminum beberapa obat penyembuhan raja sambil mulai memulihkan diri secepat mungkin. Dia tidak ingin menunda semua orang karena luka-lukanya. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika menyebabkan orang lain gagal dalam ujian. Setelah bermeditasi kurang dari 1 jam, dia terbangun. Wajahnya tampak kembali merona. Tempat ini benar-benar penuh bahaya. Sepertinya aku tidak bisa terlalu serakah, kata Tang Longfei, agak putus asa. Setelah dia mengatakan itu, 7 bunga teratai emas muncul di telapak tangan Xiang Shaoyun saat dia berkata, aku memilikinya.
Mata semua orang berbinar, dan bayangan Xiang Shaoyun menjadi semakin misterius di hati mereka. Tentu saja, jika dia tidak sekuat itu, bagaimana mungkin dia bisa mencuri dari Kaisar Kura-Kura? Joy menutupi wajah Tang Longfei sambil berkata, bagus sekali. Tunggu apa lagi? Ayo kita bagi hasil rampasannya. Karena Xiang Shaoyun telah mengambil bunga teratai itu, jelas dia tidak berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia memberi masing-masing dari mereka satu. Ning Wenhuang merasa agak malu menerima bagiannya, dan dia berkata, Tuan Muda Xiang, ini adalah sesuatu yang Anda peroleh sendiri. Bagaimana saya bisa menerimanya? Terima saja. Karena kita mengikuti ujian bersama, kita akan berteman. Masing-masing dari kita berhak atas hadiahnya, kata Xiang Shaoyun dengan santai. Ning Wenhuang melirik Tang Longfei, dan ketika melihat bahwa dia tidak menunjukkan respons, dia menerima bunga teratai itu. Nyonya Sura dan saudari-saudari klan Han juga menerima bagian mereka. Nyonya Sura mengolah kekuatan emas. Karena itu, bunga teratai itu sangat bermanfaat baginya. Sebaliknya, bunga teratai itu tidak begitu berguna bagi saudari-saudari klan Han, tetapi Xiang Shaoyun tetap bersikeras agar mereka menerima bagian mereka. Di masa depan, mereka dapat menggunakannya untuk menukar dengan obat-obatan kaisar yang dapat membantu mereka dalam kultivasi. Dan dengan demikian, hanya tersisa 2 bunga teratai. Tentu saja, Xiang Shaoyun menyimpan keduanya untuk dirinya sendiri. Kelompok itu kemudian berangkat lagi. Xiang Shaoyun seperti biasa menunjukkan keahlian pengintaiannya, memungkinkan mereka menghindari banyak binatang buas iblis yang tangguh. Perlahan-lahan, mereka mendekati akademi. Dengan cara itu, mereka melakukan perjalanan selama 2 hari. Sekarang, mereka sudah dekat dengan tujuan mereka. Namun pada titik ini, mereka tidak lagi dapat menghindari pertempuran sengit dengan binatang buas iblis yang kuat di dekatnya. Area tersebut dipenuhi dengan binatang buas iblis, termasuk sejumlah besar kaisar iblis. Menghindari mereka sepenuhnya sudah tidak mungkin lagi. Ini dapat dianggap sebagai ujian terakhir dari babak pertama tes. Jika mereka tidak dapat melewati binatang buas iblis tersebut, mereka semua akan menjadi umpan binatang buas. Saat ini, mereka menghadapi sekitar selusin singa iblis. Singa terkuat adalah kaisar iblis tingkat 3. Ada juga 3 kaisar iblis tingkat 1, dan sisanya adalah raja iblis tingkat puncak. Mereka mengepung kelompok Xiang Shaoyun dan menyerang mereka berulang kali. Tampaknya mereka tidak akan berhenti sebelum mencabik-cabik kelompok itu. Pada titik ini, Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Lady Sura tidak lagi menahan diri dan bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Adapun saudari-saudari klan Han dan Mani, mereka untuk sementara tidak dapat memberikan bantuan apapun. Baru sekarang mereka menyadari betapa murah hatinya Xiang Shaoyun yang mengajak mereka ikut serta selama ujian tersebut. Jika mereka mengikuti ujian secara independen seperti peserta lainnya, mereka pasti akan tersingkir ketika bertemu dengan kawanan belalang. Saat ini, Xiang Shaoyun berdiri di hadapan mereka, memberikan perlindungan. Pedangnya memancarkan aura tajam saat ia berulang kali menebas dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan singa terkuat. Pergi sana kalau kau tak mau mati. Kalau tidak, seluruh klanmu akan mati di sini, kata Xiang Shaoyun sambil memancarkan aura naga dan harimau. Aura dominannya menyapu sekitarnya, dan dipadukan dengan kekuatan pedang pembunuh langit penguasa miliknya, lawannya mulai berpikir untuk melarikan diri. Karena Xiang Shaoyun masih terbelenggu oleh baju zirah berat, dia belum bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Karena itu, dia belum mampu melukai kaisar iblis singa tingkat 3 ini. Raungan. Manusia menjijikkan, jangan pernah bermimpi memasuki wilayah klan kami. Patuhilah dan jadilah makanan kami, auman singa itu, gelombang suara menggema. Singa itu menerkam ke depan dan menyerang dengan cakar tajamnya. Aura iblisnya menyebar, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi bubuk halus. Xiang Shaoyun telah lama mengaktifkan kemampuan instingnya. Dengan demikian, dia menyadari lintasan serangan singa itu. Meskipun begitu, karena kecepatan geraknya yang lambat, serangan itu tetap berhasil mengenainya. Celing, denting. Cakar-cakar itu mendarat, menciptakan serangkaian percikan api di baju zirahnya. Serangan itu gagal menimbulkan kerusakan apapun. Seharusnya orang tahu bahwa ini adalah serangan yang mampu merobek bahkan baju zirah kaisar sekalipun. Baju zirah Xiang Shaoyun yang rusak masih utuh dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Setelah mendarat di tanah, Xiang Shaoyun meledak dengan kekuatan dari tulang petir dan bintang petirnya sebelum mengayunkan pedangnya, mengirimkan sinar petir yang mengerikan. Selain itu, 49 kilat perak terbentuk di langit di atas dan menghujani, menenggelamkan sang singa dalam badai petir. Kilat perak itu membombardir kaisar singa tanpa henti, menyebabkannya berulang kali meraung kesakitan. Namun, serangan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan untuk melompat ke udara sebelum menggunakan jurus kedua dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, mengubah cuaca, dan dia membantai lawannya. Meskipun Kaisar Singa memiliki tubuh yang tangguh,
pedang pembunuh langit Overlord telah dipulihkan ke tingkat senjata Kaisar Puncak. Pedang itu tidak mengalami masalah dalam membelah singa menjadi beberapa bagian. Setelah membunuh singa Kaisar Iblis tingkat ketiga, Xiang Shaoyun telah menghabiskan sekitar 70% energinya. Sisa 30%-nya hampir tidak cukup untuk menahan kelelahannya saat mengenakan baju zirah. Dia mendarat dengan keras di tanah untuk mengatur napas. Saat dia beristirahat, Tang Longfei dan kawan-kawan menyerang singa-singa yang tersisa dan membuat mereka mundur. Pada saat ini, sekelompok orang lain tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Bab 550. Di dalam hutan lebat, 7 manusia yang menunggangi tunggangan masing-masing mendarat tanpa suara di dekat kelompok Xiang Shaoyun. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah raja tingkat puncak, dan dari fakta bahwa mereka dapat mencapai sejauh ini, itu berarti mereka sebanding dengan kaisar perang dalam hal kemampuan bertempur. Dua pemimpin kelompok itu adalah kultivator alam kenaikan naga. Mereka masing-masing adalah Mu Qingyu dan Wang Xin. Mu Qingyu menunggangi harimau darah yang ganas dan mengenakan baju zirah hijau dan merah. Dia memegang pedang dan pedang lengkung, sementara pancaran cahaya hijau dan merah selalu berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengesankan. Kultivator yang menggunakan dua senjata berbeda sangat langka, dan Mu Qingyu adalah salah satunya. Wang Xin memiliki penampilan biasa saja, dengan ikat kepala emas dan baju zirah emas di tubuhnya. Ia memegang palu emas, dan tubuhnya yang tegap tampak dipenuhi kekuatan dan daya ledak. Adapun yang lainnya, ada 3 pria dan 2 wanita. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Xiang Shaoyun dan kawan-kawan menjadi tegang ketika melihat kelompok pendatang baru itu. Kau bahkan bisa membunuh singa Kaisar Iblis tingkat 3. Bakat yang luar biasa. Jika kau diizinkan naik 2 tingkat lagi, kau mungkin akan mampu menghadapi Bos Feng. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menyingkirkanmu lebih dulu, kata Mu Qingyu dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia bisa merasakan kelelahan Xiang Shaoyun, dan dia juga bisa melihat bahwa yang lain pun tidak dalam kondisi yang baik. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan mereka. Sebelum mereka sempat menyerang, Tang Longfei mengenali mereka dan berkata, kalian adalah orang-orang Feng Xiaoxia. Untunglah kau menyadarinya. Setidaknya kau tidak akan mati tanpa tahu apa-apa, kata Mu Qingyu sambil mencibir. Habisi mereka dengan cepat. Kita masih harus segera berangkat ke akademi. Atas perintahnya, 6 orang di belakangnya menyerang. Berikan kepala anak ini yang berani membunuh Da Xixuan padaku. Aku akan membalas dendam untuknya. Tatapan Wang Xin tertuju pada Xiang Shaoyun saat dia meraung dan menyerbu ke arah Xiang Shaoyun seperti beruang besar. Xiang Shaoyun berbicara kepada Tang Longfei melalui transmisi suara, Kakak Tang, bawa yang lain pergi. Aku akan menangani orang-orang ini. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan kekuatan angin iblis yin di dalam tubuhnya, menyebabkan tekanan yang diderita tubuhnya akibat berat baju zirah itu berkurang drastis. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan tulang petir, mengeluarkan kombinasi angin dan petir di sekitarnya. Seketika itu juga, banyak badai dan lebih dari 100 kilat perak terbentuk di depan Wang Xin dan kawan-kawan. Xiang Shaoyun sebenarnya berniat menghadapi ketujuh lawannya sendirian, tidak memberi siapapun kesempatan untuk berurusan dengan Tang Longfei dan yang lainnya. Meskipun Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Lady Sura tidak takut bertempur dengan lawan-lawan ini, Xiang Shaoyun tidak berniat membiarkan mereka membuang terlalu banyak waktu di sini. Prioritas mereka seharusnya adalah melewati babak pertama ujian. Bagaimanapun, ada 2 kaisar di antara lawan mereka dan kemungkinan besar adalah kaisar dari para kaisar yang mampu melawan lawan yang jauh lebih kuat dari mereka. Melawan mereka semua secara langsung akan membuang banyak waktu. Selain itu, mereka juga telah menghabiskan banyak energi selama pertempuran sebelumnya. Pertempuran yang berkepanjangan tidak akan menguntungkan mereka. Solusi terbaik adalah menggunakan domain jiwa neter dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Untuk saat ini, Xiang Shaoyun tidak berniat mengungkapkan domain jiwa neternya. Karena itu, dia menyuruh Tang Longfei dan kawan-kawan pergi. Badai angin dan petir membuat Mu Qingyu dan kawan-kawan sibuk, tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Namun, itu cukup waktu bagi Tang Longfei dan yang lainnya untuk melarikan diri. Tang Longfei tidak menunda-nunda, pergi. Jangan ganggu pertarungan Shaoyun. Dia tidak mengkhawatirkan Xiang Shaoyun karena dia tahu tentang boneka iblis penjara bawah tanah. Dengan boneka itu, menghadapi lawan-lawan ini tidak akan menjadi masalah. Xiang Shaoyun kemungkinan besar telah menyuruh mereka pergi sehingga dia tidak perlu mengalihkan perhatiannya untuk mengurus mereka. Lady Sura dan para saudari klan Han ingin tinggal dan membantu, tetapi mereka juga tahu bahwa Xiang Shaoyun adalah orang yang memiliki banyak cara untuk memanfaatkannya. Karena itu, mereka tidak menunda dan mundur bersama Tang Longfei. Pada saat itu, kelompok Mu Qingyi akhirnya berhasil meredam badai yang diciptakan Xiang Shaoyun. Bahkan, dampak serangan gabungan mereka telah menghantam Xiang Shaoyun hingga terpental, menyebabkannya menembus beberapa pohon sebelum berhenti.
Namun, Xiang Shaoyun masih hidup. Zirah yang dikenakannya telah memblokir serangan fatal tersebut. Sungguh gigih. Wang Xin, habisi dia. Aku akan mengejar yang lain, perintah Mu Qingyu. Kemudian dia bersiap untuk mengejar Tang Longfei dan kawan-kawan. Tak seorang pun dari kalian boleh pergi, kata Xiang Shaoyun sambil menyeka darah dari sudut bibirnya, suaranya penuh amarah. Pada saat itulah alam jiwa neter menyapu dan menyelimuti Mu Qingyu, Wang Xin, dan para sahabat mereka. Mereka terjebak dalam kegelapan bahkan sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Ini gawat. Kita harus segera bebas, seru Mu Qingyu panik. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia yakin ini pasti kartu truf Xiang Shaoyun. Mereka mulai menyerang sekeliling, mencoba meledakkan jalan keluar. Sudah terlambat. Tak seorang pun dari kalian bisa lolos, suara dingin Xiang Shaoyun menggema. Sejumlah rantai kemudian melesat keluar dan melilit ketujuh manusia dan tunggangan mereka. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, menunjukkan kekuatan kaisar perang. Mu Qingyu dan Wang Xin tampil sangat baik, menunjukkan kehebatan yang setara dengan kaisar tingkat ketiga. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat untuk melepaskan diri dari belenggu Xiang Shaoyun. Sayang sekali, desa Xiang Shaoyun sambil mengencangkan rantai di sekitar mereka, mencekik mereka hingga mati. Awalnya, ia ingin menaklukkan mereka semua untuk menjadikan mereka pelayannya, tetapi ia ingat bahwa mereka adalah pengikut Feng Xiaoxia. Jika mereka diizinkan kembali, mungkin akan timbul masalah. Membunuh mereka adalah solusi teraman. Namun, ia mendapati bahwa hanya 5 raja dan tunggangan mereka yang terbunuh. Mu Qingyu dan Wang Xin masih hidup. Tampaknya baju besi kelas atas yang mereka kenakan tidak mudah dihancurkan. Ini adalah alam jiwa neter. Kakao adalah iblis dari klan neter kekaisaran. Mu Qingyu akhirnya mengenali tempat itu dan berteriak ketakutan. Rasa takut menyelimuti wajah Wang Xin dan hatinya terasa dingin. Hehe, kalau aku iblis, kenapa aku bergabung dengan Akademi Naga Phoenix? Tapi, kau benar. Ini adalah alam jiwa neter. Jadi, kartu truf apa lagi yang kau punya? Jika kau tidak punya apa-apa lagi, aku akan mengirimmu ke alam baka, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Dia adalah penguasa tertinggi wilayah ini. Hanya mereka yang memiliki kekuatan jiwa melebihinya yang bisa membebaskan diri dari penjaranya. Siapapun selain itu akan mati. Haha. Tentu, buka matamu lebar-lebar dan lihat apakah aku bisa lolos. Bakar. Mu Qingyu tertawa terbahak-bahak saat kobaran api hijau tebal menyembur dari tubuhnya, membakar rantai yang melilitnya. Hah. Api unik, seru Xiang Shaoyun dengan takjub. Hanya api unik dengan kekuatan yang ekstrim yang mampu membakar rantai di penjaranya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.